Indri duduk di ruang tengahnya sambil menggelar layar ponselnya. Lalu ia memanggil anaknya Aira. Aira, mau malas keluar. Jika mau ke warung depan ya, beliin 2 bungkus mie. Dia mau masakin buat makan siang. Mie lagi mah. Teman-teman di sekolah waktu itu kulihat bekalnya enak-enak. Ada yang buat ayam goreng, ada yang buat telur balato. Masa aku mie terus mah? Kamu jangan bandingin diri kamu sama anak orang lain. Kakak kan yang malah jadi masakin ibunya. Kalau mama tuh sukanya nggak ribet. Lagian masak mie kan lebih cepet. Tapi mah, aku tuh malu kalau tiap hari bekal isinya mie. Kadang temanku sampai nanya, kok mama aku nggak pernah masak lauk? Aku pengen juga dibekelin sama kayak mereka. Udah, syukurin aja masih bisa makan mie. Itu lebih gampang, mereka bikin dapur jadi kotor. Kalau masak ayam tuh sayur kan, banyak cucian piringnya. Minyaknya muncrat-muncrat, mama jadi repot. Aku cuma pengen mama jadi lebih perhatian sama aku, kayak ibu lain ke anaknya. Cepet sana, mama cuma nyuruh beli mie doang. Kamu tuh masih kecil, jangan banyak nuntut. Ikutan aja apa kata mama. Nanti kalau udah gede, pada tau rasanya capek ngurus rumah. Temanku pernah cerita, ibunya kalau capek tetap sempetin masak, katanya demi anak. Aku juga pengen mama kayak gitu. Alah, jangan dengerin cerita temenmu. Sudah sana ke warung. Tapi kapan-kapan mama masakin lauk ya. Aku juga cerita ke teman-temanku kalau mama tuh sayang sama aku. Udah, jalan sana. Bilang sama jaga warungnya, 2 bungkus yang biasa mau beli. Uangnya di meja. Aira pun pergi ke warung. Sementara Indri kembali fokus ke ponselnya. Tak lama kemudian, Aira pulang membawa 2 bungkus mie. Ini mie-nya mah. Siniin, mau masak dulu. Tolong ambilin air buat rebus mie-nya. Aira pun bergegas mengambilkan air. Aira, denger ya, kamu ada cukup kasih makan mie yang gampang dimasak dan bikin kenyang. Kalau kamu masih gak bersyukur, berarti kamu kurang bersyukur. Masak mie gini gampang, tinggal rebus air, tunggu mendidih, masukin mie. Enak kan? Gak pakai ribet. Kata bu guru, kalau terlalu sering makan mie, gak sehat buat tubuh. Kalau aku kebanyakan makan mie terus sakit, gimana mah? Itu guru kamu kebanyakan teori. Nyataannya banyak kok orang sehat-sehat aja makan mie tiap hari. Jadi kamu jangan kemakan orang lain. Nah, bentar lagi mateng. Baunya. Menjelang malam, Aira sedang nonton televisi. Tiba-tiba pintu depan dibuka. Ayahnya, Putra, baru pulang. Ya, Airanya pulang juga. Aku nungguin. Iya, maaf ya nak, ayah pulangnya agak telat karena kerjaan banyak. Tapi tadi di jalan ayah sempat mampir beli ayam crispy buat makan malam kita. Wah, beneran ya? Asik. Aku udah lama banget gak makan ayam. Mama tadi cuma masakin mie lagi. Mie lagi? Nggak apa-apa, ayah beli ayam crispy nih. Jadi bisa buat lauk malam ini. Iya ya, makasih banyak ya. Asyik, aku bisa makan enak juga. Ya ampun, seneng banget ya kayaknya. Udahlah, yuk makan. Ayo kalian berdua, makanan udah siap nih. Aku udah masakin mie 2 porsi, tinggal makan aja. Kebetulan banget, aku juga tadi beli ayam crispy di jalan. Lumayan, bisa jadi lauk tambahan. Biar nggak cuma makan mie aja malam ini. Wah, serius? Kamu beli ayam? Enak dong, pas banget. Berarti kita makan mie sama ayam crispy sekarang, jadi lebih mantap. Iya, kemungkinan kamu nggak masak yang lain selain masak mie. Jadi sekalian aja aku bawa pulang ayam. Biar Aira juga seneng makannya. Aku seneng kok, soalnya dari siang aku pengen makan lauk enak. Makasih ayah udah inget aku. Yaudah kalau gitu, ayo dulu meja makan. Nih, aku mau mandi dulu. Kalian duluan aja. Baunya enak banget, aku gak sabar makan. Ayo sini Ay, bawa ke dapur, kita siapin. Indri menata meja makan mereka. Tak lama kemudian, Putra selesai dan mereka bertiga makan. Setelah makan malam selesai, Aira masuk ke kamarnya. Tinggallah Putra dan Indri di ruang tengah. Indri, sini deh. Aku mau ngomong sama kamu sebentar. Hah? Apa? Aku cuma mau kasih saran. Gimana kalau kamu coba ikut les masak? Biar ada variasi masakan di rumah kita. Les masak?
Males, masak sendiri aja aku udah males. Apalagi harus pergi jauh-jauh tempat les, itu kan bikin ribet. Coba dipikir lagi, ini kan bukan cuma buat aku atau buat kamu, tapi buat kebaikan keluarga kita juga. Aku bukannya nggak suka kamu nggak bisa masak, cuma jangan sampai tiap hari makanannya mie instan terus. Apalagi mie itu kan nggak bagus buat kesehatan. Kan sebelum nikah pun aku jujur sama kamu, aku udah bisa masak, dan emang dasarnya males masak. Jadi, kenapa sekarang dipermasalahin lagi? Iya, tapi kan maksud aku setelah nikah kamu belajar pelan-pelan, bukannya malah dibiarin aja. Kalau enggak, anak kita perkembangan gizinya bisa nggak bagus. Kamu mau akhirnya tumbuhnya kurang gara-gara makanannya nggak seimbang? Ya jangan ngomong gitu dong, aku juga sayang sama Aira. Cuma aku susah kalau harus dipaksa masak tiap hari. Aku bukannya maksa kamu masa tiap hari langsung jago, Indri. Tapi kalau kamu mulai belajar dari dasar, lama-lama pasti bisa. Makanya aku nyaranin kamu ikut les masak, biar ada yang bimbingin kamu, nggak sendirian belajar. Tapi biaya les masak itu nggak murah kan? Kalau cuma buat masak di rumah, apa perlu sampai keluar duit segitunya? Ya itu kan investasi buat kita juga, Indri. Kalau kamu bisa masak dengan baik, kita nggak perlu sering-sering beli lauk di luar, malah bisa lebih hemat. Lagian kan buat kesehatan juga penting. Denger ya, kalau kamu ikut les, kamu bisa lihat cara masak yang lebih gampang, nggak bikin pusing, bikin kamu nyaman di dapur. Ih, aku tuh bukan tipe istri yang hobi masak kayak orang-orang. Lebih suka yang praktis-praktis aja. Ya setidaknya kita bisa makan makanan rumah yang sehat, sederhana pun nggak apa-apa, asal bukan mie instan tiap hari. Ya udah, aku coba pikirin deh. Kalau sempat dan nggak terlalu ribet, mungkin nanti coba ikut les masak. Nah itu baru istri aku, kamu coba aja dulu, nggak harus langsung bisa semua. Tapi paling nggak kamu udah berusaha. Nanti kalau kamu berhasil bikin satu menu aja, pasti kamu senang sendiri karena bisa racik makanan buat keluarga. Cuma jangan terlalu berharap ya, aku langsung berubah, aku butuh waktu. Iya, aku cuma pengen kamu nyoba, percaya deh. Nanti kalau kamu bisa masak, kamu sendiri yang bakal bangga sama dirimu. Iya. Keesokan harinya, setelah mengantar Aira ke sekolah, Indri sedikit ragu menuju rumah Pulaila, tempat les masak yang cukup terkenal di situ. Dari luar, terdengar suara riuh beberapa ibu-ibu sudah mulai masak. Dengan sedikit ragu, Indri masuk. Loh, siapa ini? Oh, Indri ya? Kemarin suamimu udah bilang kok, kamu mau coba ikut les di sini. Akhirnya muncul juga kamu. Iya bu, sebenarnya aku agak malu. Soalnya aku tuh benar-benar gak bisa masak sama sekali. Takutnya malah bikin repot. Kalau cuma malu dan takut, sampai kapanpun gak bakal bisa. Justru kalau gak bisa masak, ya belajar. Gak usah minder, yang penting kamu niat. Soalnya di rumah, dulu tuh orang tua aku anak bungsu. Jadi selalu dimanja, disiapin semuanya. Makanya aku terbiasa gak ngapa-ngapain. Oh, gak apa-apa. Sekarang kamu udah jadi istri, udah punya anak. Gak bisa dong terus-terusan bergantung kayak dulu. Tapi kalau aku diketahuan sama ibu-ibu di sini, gimana? Soalnya mereka kan pada jago masaknya. Nggak ada yang ketawa. Lihat ibu-ibu yang lain, mereka juga dulu awalnya nggak bisa, tapi mereka rajin dateng. Jadi lama-lama terbiasa. Wah, beneran ya? Ya ampun, kukira di sini ibu-ibunya udah pada jago. Enggak kok, kita semua belajar bareng, jadi saling dukung. Udah, kamu jangan banyak mikir. Ayo ambil cilemeknya, kita mulai aja. Hari ini kita bikin sayur bening bayam. Gampang, tapi saya buat keluarga. Sayur bayam? Ih, aku gak tahu cara ngabus bayam. Ntar malah pahit. Ya makanya kamu belajar. Sini, perhatiin dulu ya. Aku kasih tahu langkah-langkahnya. Kamu ikutin pelan-pelan, gak usah buru-buru. Iya bu. Pulaila menjelaskan dengan telaten. Sementara Indri coba mengikuti dengan canggung. Pertama, cuci dulu sayur bayamnya sampai bersih. Jangan sampai ada pasir atau ulat yang ke bawah. Itu penting, biar hasilnya aman dan enak dimakan. Aduh, ini bayamnya baik banget daunnya. Aku takut masih ada yang kotor. Rendam aja dulu di air, diaduk pelan, nanti pasir yang endap di bawah. Kalau masih ragu, bilas lagi 2 kali. Udah beres. Oh gitu ya? Yaudah, aku coba lagi deh. Udah bagus kok Indri. Gak apa-apa belepotan dikit, yang penting kamu nyoba. Sekarang kita rebus airnya ya.
Aduh, aku jadi inget. Aku kalau rebus air aja suka lupa tahu. Suka sampai kering. Soalnya aku tinggal main HP. Nah, jangan gitu ya. Imal, lihat airnya. Udah mendidih atau belum? Nah, terus masukin bumbu sama sayurnya. Setelah air mendidih, Indri masukkan bayam dan juga bumbu. Tangannya sedikit gemetar. Nah, udah bener itu. Jangan lama-lama ya. Bayam itu cepat mateng. Kalau kelamaan, nah jadi layu ntar. Atau nggak enak. Ya ampun, ribet juga ternyata ah. Kok orang kayak gampang sih? Ya, semua kelihatan gampang kalau cuma dilihat. Begitu praktek, baru kerasa susahnya. Tapi lama-lama, biasa aja kok. Setelah beberapa menit, buat bumbu dan segala macamnya, saya bayam pun matang. Wah, jadi juga ternyata. Enak gak ya? Coba cicipin, biar kamu tahu. Kalau kurang asin, tambahin garam. Itu biasa dalam belajar. Lumayan sih, gak separah yang kira. Nah kan, ternyata bisa juga kamu. Jangan remehin diri sendiri ya. Besok kamu datang lagi, biar kita lanjut belajar menu lain. Besok lagi? Aduh Bu, apa kekuatan datang tiap hari? Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Aku sabar kok ngajarin. Sama kamu mau belajar, aku bakal terus bimbing. Ya udah deh Bu, kalau gitu aku coba datang lagi besok ya. Semoga aku gak males-malesan. Percaya deh, makin lama aku makin bisa nanti. Dan sama-sama anakmu pasti seneng banget. Indri pun keluar. Ia mengipasi wajahnya. Ih, panas banget di dalam. Nambah bawang, capek. Ih, gak tau lah bisa datang atau enggak besok. Malam itu, Indri sibuk di dapur. Ia mencoba mempraktekkan masakan sayur bayam yang tadi diajarkan Bu Laila. Tangannya telah kikuk. Sesekali, ia serang menakar bumbu. Indri, udah jadi belum sayurnya? Aira juga udah gak sabar banget mau makan malam. Bentar lagi. Aku masih benerin rasanya ini. Aku kan baru pertama kali ini masak sayur beneran. Iya, jangan kelamaan juga. Aira dari tadi udah mondar-mandir ke meja makan nungguin tuh. Iya, sabar dikit. Bentar lagi ku angkat kok. Tak lama kemudian, Indri matikan kompor dan membawa panci sayur ke meja makan. Aira langsung sumringah. Wah, Aira jadi juga. Mau masak sayur. Aku mau coba. Ayo kita coba bareng. Ini kan masakan perdana mama kamu setelah ikut les masak. Gimana? Enak nggak? Jangan diem aja dong. Deg-degan banget nih nunggu komentar kalian. Ma, kok asin banget ya? Enggak kok, enggak terlalu asin, masih bisa dimakan. Ini udah lumayan Indri. Apalagi baru hari pertama kamu nyoba. Wajar kalau ada salah sedikit. Kamu cuma ngibur aja. Aku tahu kan hasilnya berantakan. Dari tadi aku udah ngerasa aneh itu. Sekarang kebukti kan? Enggak gitu, kamu jangan langsung patah semangat. Cuma gara-gara salah asin doang. Itu masalah kecil banget di dapur. Nah, oke emang gak ada bakat masak. Udah dulu aku udah bilang, aku tuh gak bisa masak. Ikut les juga percuma. Udah, gak mau lagi ikut les masak. Males. Indri baru pertama kali aja udah nyerah. Gimana mau bisa? Semua orang juga pernah gagal di awal. Udah lah, bad mood. Ya, mama marah ya gara-gara aku bilang asin. Aku salah ngomong ya. Enggak kok nak, mama kamu bukan marah sama kamu. Dia cuma capek aja. Tadi kan seharian dia ikut les masak. Aku gak maksud bikin mama sakit hati. Aku cuma jujur kalau rasanya asin. Gak apa-apa, nanti kalau udah tenang ayah jelasin ke mama. Biar gak salah paham sama kamu. Jadi aku harus gimana sekarang ya? Apa aku minta maaf ke mama? Gak usah, sekarang biarin mama dulu istirahat. Kamu makan aja yang ada. Habis itu langsung tidur ya. Besok kan kamu mau sekolah. Iya ya. Beberapa hari kemudian, Indri kembali ke kebiasaan lamanya. Malas masak sayur dan juga lauk. Akhirnya, lagi-lagi mie instan yang jadi andalan. Pagi itu, ia menyiapkan mie lagi untuk Aira sekolah. Namun tiba-tiba, setelah Aira makan, ia terlihat pucat. Aira, ya Allah nak, bangun. Dia bikin mama panik. Aduh gimana ini? Gimana? Halo, cepet pulang. Aira pingsan. Tadi pas mau berangkat sekolah, dia jatuh. Wajahnya pucat banget. Apa? Aira pingsan. Kamu jangan panik dulu. Aku langsung pulang. Tak lama Putra datang, lalu segera mengangkat tubuh Aira. Berangkat pun tiba di tempat praktik seorang dokter. Dalam pemeriksaan, dokter menghela napas panjang.
Anaknya keracunan makanan ini. Saya cek dari gejalanya dan sisa makanan yang dibawa. Tadi habis makan apa? Mie instan, Dok. Nah, kemungkinan besar penyebabnya mie instan yang sudah melewati masa kadaluarsa. Apa? Kadaluarsa? Ya ampun, aku gak sadar kalau udah gak layak. Jadi beneran mie instan itu penyebabnya, Dok? Iya, gejalanya jelas mengarah ke sana. Untung cepat dibawa ke sini, jadi bisa langsung ditangani. Aira, mau minta maaf banget, Nak. Sebenarnya gara-gara mama yang males. Kalau aja gak ngandelin mie instan, kamu gak bakal kayak gini terus. Indri, kamu sadar kan sekarang? Aku dari dulu udah bilang jangan terus-terusan ngasih makan mie instan ke Aira. Tapi kamu malah gak pernah mau dengerin. Iya, aku salah. Aku janji deh bakal berubah. Beberapa hari kemudian, Aira mulai pulih. Indri tampak lega melihat anaknya. Sudah tersenyum lagi. Siang itu, lagi dan lagi, aroma dapur kembali beraroma mie instan. Ya ampun, kok aku balik lagi sih ke mie instan? Aku udah janji sama Mas Putra. Tapi gimana ya? Rasanya lebih gampang. Banding ngulek bumbu atau potong sayur. Ya udahlah, terakhir kalinya ini. Abis ini aku berhenti berenang lah. Air dipancing lidi. Indri pun menaruh mie ke dalamnya. Ia pun buka ponselnya sambil menunggu mie. Tiba-tiba terdengar suara mendesis keras dari tabung gas di bawah kompor. Hah? Suara apa tuh? Kok kayak ada yang bocor ya? Aduh, jangan bilang ini gasnya. Ya Allah, gimana ini? Di kompor dulu apa ya? Indri ingin mematikan kompor, tapi belum sempat. Ledakan keras terjadi. Api menyambar. Seketika, setengah dapur terbakar. Tolong! Aduh, panas banget. Gimana caranya keluar? Tolong, rumah saya kebakaran. Cepat tolongin saya. Beberapa tetangga datang dengan ember berisi air. Beberapa jam kemudian, api akhirnya sudah padam. Putranya baru pulang kerja, terkejut melihat rumahnya. Astaga Indri, kok rumah kita kebakar gini? Ya Allah, Indri, kamu tahu nggak? Ini udah hampir bikin nyawa kamu melayang. Aku lagi masak nih, terus gasnya meledak. Aku nggak sadar, tadi main HP. Aku panik nggak tahu harus gimana. Kamu sadar kan sekarang, kebiasaan males dan gak hati-hati itu bukan cuma bikin sakit, tapi juga hampir merusak hidup kita semua. Lihat rumah kita sekarang, separuhnya udah gosong. Iya, aku salah. Aku nyesel. Mama nggak apa-apa kan? Aku takut banget tadi dan api besar. Nggak sayang, Mama selamat kok. Rumah ini butuh direnovasi besar-besaran nih. Tapi lebih penting dari itu, aku cuma mau kamu benar-benar belajar dari semua ini. Jangan cuma janji kosong doang. Iya, aku serius kali ini. Aku janji mulai besok bakal pelan-pelan belajar masak beneran. Meski rumah rusak parah, Indri bersyukur kalau masih selamat. Sejak hari itu, Indri kini tak pernah lagi berani nyentuh mie instan.